Oke guys, selamat datang kembali di channel aku. Jadi hari ini kita akan membahas lagi ya tutorial Roblox Studio ya. Jadi Bang Reza Ming ini ada list saran tutorial Roblox, scripting Roblox lah ya. Jadi kita akan mulai dari eh, collection service ya. Jadi kita buka dulu di Roblox Studio kita. Aku cari dulu ini ya script test lah. Oke. Jadi terus itu kita buka aja ya, apa namanya itu dokumentasinya, collection service Roblox ini ya. Nah kita lihat dokumentasinya. Jadi aku takut tadi ketinggalan nanti ceritanya kayak gitu. Oke, ini aku bersihkan dulu. Ini aku matikan aja dulu semuanya. Oke. Oke, jadi di sini kita akan lanjut di collection service ya. Jadi apa itu collection service ya? Di sini ada teman-teman bisa lihat ya. Ada attack, get alt text, get instant added signal, terus habis itu get instant removed signal, get text dan sebagainya. Nah, kita itu apa itu ya? Kita membahas dulu yang dasarnya ya. Jadi kita langsung masuk ke scriptnya. Kita buat script baru sini. Ini ya tutor script ini. Oke, aku kasih zoom dulu. Nah, jadi cara ngambilnya seperti service lain ya. Aku kasih nama game get service collection service ini ya, collection service. Nah, collection service itu apa? Kalau misalnya teman-teman lihat di dokumentasi itu agak panjang ya tadi ya. Nah, ini kita akan membahas dari satu-satu aja yang saya bahas gitu ya. Nah, jadi misalnya gini, aku punya di workspace ya, ini masih ada part kotak dari tutorial kapan sekali itu ya, sudah lama banget itu. Ini aku matikan aja lah UI visibility. Nah ini misalnya aku punya part ya. Nah, gunanya collection service itu apa? Misalnya aku punya ini. Misalnya aku punya banyak part gini. Ada misalnya 4 part kotak lah ini. Nah, itu misalnya part ini tuh terpencar kemana-mana. Misalnya ada yang satu di lighting, ada yang satu di replicated storage, ada yang satu di server script service, ada satu di server storage misalnya gitu. Ini part kotaknya terpencar ya, aku kasih pencar. Nah, kalau misalnya kita ngambil satu-satu, misalnya gini, kayak local part 1 sama dengan game.lighting.part kotak. Nah, begini bisa. Cuman ya kembali lagi kalau misalnya teman-teman punya ratusan part ya, misalnya teman-teman buat kayak obi-obi tuh ini sangat membutuhkan waktu banget. Apalagi misalnya kayak part kotak harusnya bukan bukan di lighting. Maksudnya misalnya part kotak harusnya di replicated first. Nah, ini ganti lagi nih jadi replicated first. Ini replicated first gini. Kalau misalnya teman-teman lupa, misalnya masih di lighting gini, ya pasti error karena di lighting sudah nggak ada part kotaknya. Nah, itu gunanya adalah collection service. Jadi kita bisa langsung kayak gini. Game get tagged ya. CLS ya. Collection service get tagged. Nah, ini. Get tagged itu semua part ya. Part yang ada tagnya. Tag itu seperti name tag ya. Teman-teman tahu kalau main Minecraft itu ada name tag ya. Ada biasa itu untuk menamakan suatu part lah. Misalnya ini part kotak yang di sini, part kotak yang di sini, part kotak yang di sini, mana satunya di sini tadi ya ini. Di sini teman-teman di instance ya, apapun instance-nya mau script, mau part, mau onion, mau UI, semuanya punya yang namanya text. Nah, ini teman-teman ya di properties ya, ada namanya text ini. Nah, di text ini teman-teman bisa tambahkan apapun namanya. Misalnya aku sini part underscore paling underscore terkenal. Nah, di sini teman-teman bisa tanpa underscore juga ya, paling terkenal. Ini bisa ya, tanpa error ya. Ini meskipun ada spasi nggak apa-apa ini di sini. Nah, kalau begini, ini kan ada teksnya ya. Nah, cara ngambilnya, part yang ada tagnya ini, teman-teman tinggal ambil ya, get tagged part paling terkenal. Gini ya. Nah, kalau sudah begini, ya udah, part ini dia akan return table ya. Ini dia akan return table ya. Table yang isinya itu semua yang namanya, yang pokoknya semua yang punya part terkenal. Part paling terkenal. Jadi yang ini, itu akan di dalam sini semua. Ini kita print ya, print part ya, untuk langsung langsung ada gitu membahas gitu ceritanya.
Oke, kita tunggu dulu guys. Nah, gini ya. Di output teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, ada ya part kotaknya ada 4 ya. Ada yang di replicated storage, ada yang di server script service, ada yang di mana nih lighting, ada yang di server storage. Itu bener-bener memudahkan banget. Jadi misalnya dari lighting ini kayak tadi ya, aku pindah ke sini. Ya udah teman-teman nggak perlu ngubah-ngubah scriptnya, dia tetap akan ngeprint 4 script yang tadi apa part code yang tadi. Ini misalnya aku lihat ya. Nah, yang tadi yang di lighting itu sekarang ada di replicated first teman-teman. Sudah nggak perlu ngubah-ngubah script lagi gitu ceritanya. Itu get tagged ya. Dia akan ngambil semua part yang ada tag ini. Jadi kalau misalnya ini aku hapus, ya aku hapus gitu atau aku ganti. Pokoknya enggak namanya nggak inilah. Dia nggak punya tag yang namanya ini. Ya udah dia nggak akan terprint. Nah, 3. Harusnya kan tadi 4 ya. Karena kita sudah hapus tagnya gitu ceritanya. Ini kita kembalikan dulu tagnya. Oke. Oke gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya add tag ya. Add tag itu dia ya sama kayak begini guys ya. Kayak begini kan add tag nih. Nambah tag di instance ya. Itu melalui script. Jadi bisa juga seperti kayak bisa langsung sih hasilnya. Jadi contohnya gini, workspace ini aku hapus aja semua dulu supaya memudahkan ya. Jadi kita sisakan satu aja dulu. Ini kita hapus ya. Jadi aku sisakan dulu satu. Ini aku tutup. Oke, ini aku kasih di sini. Nah, jadi kayak gini bisa juga gini part kotak add tag gini. Add tag itu untuk nambahkan tag, hashtag itu ketika punya tag apa, misalnya apakah part ini punya tag yang namanya part paling terkenal? Oh iya, dia akan return true. Kalau misalnya aku nggak punya, misalnya ini partnya adalah part nggak terkenal. Nah, itu kan nggak punya ya. Namanya kan ini part paling terkenal lah. Ya udah dia akan return false karena dia nggak punya. Kalau kalau get tags ini get tags. Nah, teman-teman akan lihat ya. Dia akan return semuanya yang semua teks yang dia punya ya. Jadi misalnya aku punya ini part nggak terkenal. Nah, dia akan return part nggak terkenal sama part paling terkenal dalam bentuk table guys, dalam bentuk kayak gini. Nah, ini kita langsung print ya. Kita print. Ini ya. Dia akan return 2 itu guys. Nah, dan bisa lihat ya. Part paling terkenal sama part nggak terkenal. Nah, ini gunanya juga bagus untuk for loop guys. Jadi misalnya kayak for underscore part in CLS get tagged gini, habis itu nama tagnya nama tag aku kasih nama part paling terkenal. Nah, di sini langsung bisa gini jadi kayak part apa gitu, bisa diproses lah, bisa dieksekusi di sini. Atau kalau nggak misalnya workspace get children gitu kan, jadi misalnya apakah part ini punya tag ini, ya punya, berarti kalau punya eksekusi, kalau nggak continue begitu. Itu sangat bagus ya. Ini aslinya lebih melenceng daripada collection service, tapi ya collection service itu berhubungan dengan tag-tag ini ya. Itu sangat membantu sekali sesnya. Lanjut kita akan ke ini sudah ya, attack tadi sudah, get alt text ya. Nah, alt text ini apa? Dia akan return semua teks yang teman-teman punya di game. Ini misalnya kalau misalnya di teksnya ada tombol tambah ini. Kalau teman-teman klik, nah di sini teman-teman punya semua list teks yang teman-teman punya ya di game. Ada kayak button, hoverable, prompt dan sebagainya. Itu misalnya ini semua yang teman-teman buat lah. Misalnya aku buat lagi kayak gini tadi. Part ini adalah kotak. Nah, gini, misalnya aku punya gini. Dia akan nambah di sini tuh. Part ini adalah kotak. Jadi gitu. Misalnya aku print get cls get all text ini ya. Nah, dia akan print semua yang ada di game, guys. Tuh. Pokoknya semuanya yang teman-teman buat lah, button, hoverable, part ini adalah kotak, part ini paling terkenal, draggable, part prompt ya. Jadi yang pokoknya yang ada di game teman-teman itu dia akan print semuanya ini. Nah, kita lanjut lagi ke get instance added signal. Returns a signal that fires when a given stack is added to an instance. Nah, ini sangat berguna juga guys ini. Ini benar-benar sangat berguna ini juga tuh. Ini nggak pernah pakai tapi aku baca ini kayaknya berguna banget. Kayak gini ceritanya. Ini
gunanya misalnya part kotak ini aku hapus ya, ini bagian ini ya. Ini aku hapus ya, part paling terkenalnya aku hapus. Atau misalnya aku punya dua part kotak gini, yang satu punya, yang satu nggak punya, gini ya. Yang satu punya, yang satu nggak punya. Jadi CLS apa tadi, get instance added signal. Nah itu dia akan return RBX signal, script signal guys. Dia bisa langsung di connect gini. Nah gini ya. Nah itu eh aku nggak tahu callbacknya apa, tapi kayaknya nggak ada ya. Aku langsung kasih ini part gini. Aku nggak tahu sih, kayaknya nggak ada deh. Print part gini. Nah di sini di yang dalam kurung ini teman-teman isi dengan tag apa yang teman-teman mau dengarkan. Di sini kan aku mau ambil yang part paling terkenal, ya udah. Part paling terkenal gini ya. Nah ini copy ini. Nah misalnya aku play gini. Nah di workspace ini kan aku kan punya dua part kotak tadi, yang satu punya, yang satu nggak punya ya. Nah di sini kan ada outputnya, teman bisa lihat ya. Ini aku hapus aja dulu kan, teman-teman nggak lihat ya. Ini kalau aku tambah teksnya ini, aku harus ke server dulu. Mana situ. Nah ini part kotak yang ini, jika aku tambahkan tagnya yang ini ya, yang nggak ada, aku tambahkan tag. Nah dia akan teroutput guys. Nah lihat ya, part kotak. Jadi part ini akan yang akan terprint guys. Misal aku pilih yang lain. Nah dia akan yang ini. Jadi misal aku mau tambahkan ke rig ya, rig ini. Aku tambahkan tag baru gitu. Tag, tag. Nah dia akan terprint rig guys, karena rig itu baru saja ditambahkan teksnya ini gitu. Jadi sangat-sangat membantu. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya kayak simulator, clicker game, itu sangat berguna ini guys. Jadi teman-teman tidak perlu listen child dan sebagainya, itu sangat sangat lambat dan sangat apa namanya itu, tidak efisien lah ya. Ini dua tuh sama, yang ini juga kalau misalnya dihapus ya, ini tadi kan ditambah, ini kalau ini dihapus. Ini tag tadi sudah teman-teman sudah tahu ya. Itu dia akan return instance ya. Get text juga, get text itu ya sesuai namanya ya, dia akan ngambil semua teks yang dia punya yang ada di sini. Jadi misalnya teman-teman punya 5 teks ya, dia akan return 5 teks gitu ya. Hashtag teman-teman tadi sudah aku jelaskan juga, hashtag tuh jika tag ini mempunyai ini namanya, ya udah dia akan true, atau kalau enggak false gitu ya. Dia akan boolean ini. Teman-teman bisa lihat ya. Lalu ada remove tag itu ya dia akan nge-remove ya sesuai namanya. Udah, dia nggak return apa-apa. Dan ini event ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ketika virus when attack is added to an instance ya. Jadi kalau misalnya tagnya ditambah kayak sama kayak tadi guys, yang ini, yang ini. Tapi nggak tahu beda-bedanya apa. Kayaknya method sini kok ini eventnya. Eventnya tuh ketika ya itu tadi yang ini guys, sama sih. Nggak ada yang beda. Yes, udah ini cuma penjelasan jadi bawahnya. Oke. Ya udah gitu doang guys untuk collection service sih harusnya. Gak ada, maksudnya bagus banget ini. Kalau teman-teman tahu nih, ini akan jadi powerful banget untuk game teman-teman ya. Untuk supaya game teman-teman tuh efisien, ini sangat worth it untuk dicoba. Ini aku sarankan karena rata-rata gameku pakai collection service itu nggak ada penyesalanku guys. Teman-teman harus coba juga ini. Kalau misalnya teman-teman belum paham, coba aja teman-teman. Pokoknya ini aku rekomendasi banget untuk dipelajari. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Bagi teman-teman yang suka silahkan di like, tidak suka silahkan di dislike. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan ya silahkan di komentar, atau enggak join serverku ya untuk pertanyaan lebih panjang gitu, supaya ada yang bantu juga kalau misalnya nggak ada. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya berikutnya.